Ya, selamat sore, kembali lagi bersama saya Kevin Benaya. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan praktikum 5 pemrograman web lanjut. Yang pertama, di sini kita akan buka sebuah folder publik dan lihat isinya. Nah, untuk membuka folder publik di sini kita bisa melakukan di sini file, ke open folder, dan juga di tempat folder Laravel itu ada yang namanya publik. Di sini kita select folder, nanti akan muncul seperti ini yang berada di kiri ini. Terdapat .htaccess, favicon.ico, index.php, robots.txt, web.config. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah kode program root dan view, yang dimana rootnya seperti ini, dapat codingan seperti ini. Kemudian untuk bagian view kita menggunakan dari praktikum sebelumnya, itu untuk mahasiswa ya. Kemudian kita akan membuat sebuah folder CSS di public. Untuk membuat foldernya cukup mudah. Ini di sini new folder, dan kita akan mengetikkan apapun yang kita butuhkan. Kita sudah mempunyai CSS, dan kita dalam CSS mengetikkan ini kode program seperti ini. Body, background color, alias blue, dengan nama file ini my_style.css. CSS ini sendiri nanti akan memberikan suatu perubahan pada halaman web ya. Perubahannya itu seperti desain khusus dari web tersebut, dari warna atau macam sebagainya. Kemudian kita membuat file JavaScript juga. Kita buat terlebih dahulu foldernya nanti, yaitu untuk menyimpan dari JavaScript-nya. Kita tuliskan dengan nama my_stripjob.js, kemudian dengan ketikan seperti ini. Let is mahasiswa dokumen sama dengan dokumen.getElement by tag name. Seperti itu. Kemudian untuk mengakses keduanya tersebut kita harus mengetikkan beberapa hal seperti ini. Saya tambahkan lagi untuk mengakses file dari CSS-nya ya. Landing href /css my_style css href ini nanti akan mendireksikan kita ke dalam directory folder yang ada di dalam bagi CSS tersebut, seperti itu. Kemudian nanti kita melakukan hal yang sama untuk script JavaScript-nya, seperti itu. Untuk tampilan halaman di browser seperti ini, nantinya ketika kita melakukan klik pada namanya, nama bebas akan muncul nama tersebut seperti ini. Di fungsi dari yang di JavaScript tadi, ketika kita melakukan klik ini get elements by tag name di all open list, ini kita nanti akan menampilkan bagian nama-namanya, nama-nama mahasiswa seperti itu. Kemudian ini function tampilkan event alert. Nah, nanti ketika diklik namanya akan muncul nama-nama mahasiswa gitu. Akan muncul nama mahasiswa yang diklik namanya, seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan sebuah gambar ya dengan tag ing.
Tag IMG ini secara khusus nantinya akan menampilkan sebuah gambar tersebut dengan source-nya ada di direktorinya seperti ini. Di public kita harus membuat terlebih dahulu pada folder tadi, folder dalam publik itu dengan IMG, dan kita akan menyimpannya dalam folder tersebut agar dapat mengakses gambarnya. Seperti ini jika di running di dalam web akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya memberikan sedikit perubahan ya, yang dimana saya berikan width dengan height setiap masing-masing gambar itu sama, yakni 100 pixel dan 100 pixel untuk width dan 100 pixel untuk height, yang saya fungsikan untuk menyamakan ukuran gambarnya, karena tadi sebelum saya mencoba itu ukuran gambarnya sangat berbeda, jadi saya putuskan untuk membuatnya seperti itu. Nah, yang kemudian kita akan memodifikasi untuk beberapa hal. Di sini kita untuk di root kita menambahkan /lcom dan juga menghilangkan awalan slash di setiap file aset dari CSS maupun IMG maupun dari scriptnya. Nah, hasil running webnya seperti ini, yang dimana nantinya background yang alis blue yang biru terlalu muda itu akan tidak tampil, dan juga dari gambar-gambar yang kita masukkan tidak tampil juga karena direktorinya pun berbeda gitu. Di URL tersebut akan bersifat seperti tergantung gitu ya, tergantung dari URL yang kita jalankan seperti itu ya. Kalau seandainya kita menggunakan slash dengan URL.com, kita gunakan slash, itu tetap yang akan muncul adalah not found atau simpan not found. Hal itu disebabkan karena penyimpanan dari codingan ini hanya ada di dalam folder mahasiswa seperti itu. Dan kita buatkan lagi untuk kita ubah lagi, tambahkan lagi slash pada setiap awalan kode. Kemudian kita tambahkan URL baru pada kampus baru seperti ini, dan nanti akan tampil lagi gitu, untuk data-datanya yang seperti itu, hasil codingannya. Kemudian menggunakan Bootstrap, modifikasi bagian view. Nah, di sini terdapat untuk CSS-nya sendiri dari link tersebut ini, stackpad.bootstrapcdn.com dan stripe/3.1/css/bootstrap.min.css. Kemudian untuk di sini kita div class untuk bagian body-nya dengan kontainer text center empty 4 strip 4, dan di bagian open list class kita buat list pada group juga. Pada setiap nama-namanya akan tampil dengan list group. Kemudian untuk bagian IMG kita menggunakan rounded circle yang dimana nanti akan berbentuk seperti bulat dan seperti thumbnail. Nah, di sini scriptnya juga dituliskan dengan link ini, dan hasil running di webnya seperti ini. Namun kegunaannya dengan kode program seperti ini, kita mengaksesnya secara online. Jadi ketika kita tidak menggunakan internet, maka untuk tampilannya halaman nanti tidak akan berjalan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan internet gitu, nantinya untuk tampilan gambarnya tidak tersedia seperti itu. Nah, berikutnya saya akan memberikan cara menyimpan Bootstrap secara offline agar bisa diakses secara offline seperti itu.
Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan untuk menyimpan ya CSS yang tadi dan juga yang namanya JavaScript disimpan secara offline. Kita buka terlebih dahulu di sini. Maaf, seperti ini. Kita Ctrl S, kita simpan bootstrap min.css ini dalam folder CSS dengan tadi adanya my strip style CSS ya. Udah, kemudian kita melakukan hal yang sama terhadap script tadi. Pertama, kita Ctrl save, kita masukkan di folder JS, lakukan lagi untuk berapa yang tadi kita simpan di sini. Tidak temukan TTPS coba yang lain. Stackpad lebih dahulu saja kita simpankan bootstrap.js ya, duduk di sini. Kita cek lagi untuk yang file tadi kenapa tidak bisa disimpan. TPS vdn.js codeplay.com AJAX Papa untuk di sini tidak ada kesalahan seperti ini, namun kenapa error masih belum ketahui. Lihat dulu libs corner ya, untuk di sini entah kenapa tidak ditemukan ya halamannya. Baik, sepertinya ada untuk masalah tidak ditemukan dari sini. Yang seharusnya popper, saya menulisnya pupper. Jadi seperti ini. Nah, sekarang sudah ada, kita Ctrl save lagi, kita simpan dalam sini seperti itu. Kemudian kita lihat untuk modulnya lagi, alias. Nah, kita gunakan karena foldernya sudah berpindah, maka kita left terus dulu terlebih dahulu, kemudian kita dengan akses foldernya bootstrap min.css ya, min. Oke. Nah, dengan cara seperti ini sih sebenarnya udah tersimpan ya, nanti akan mengakses langsung gitu, mengakses ke dalam folder penyimpanan di CSS. Dan kita hapus saja seperti ini, dan tambahkan JS folder. Begitu juga dengan yang ini, hapus saja
/cs. Coba push seperti itu. Nah, kita coba untuk merunning secara offline. Saya akan mematikan mati, kita running saja. Hasilnya seperti itu ya. Coba kita save bootstrap ts. Sebentar. Baik, mungkin terdapat kesalahan di sini tadi ya. Saya lupa tidak mengganti ini. Jadi tampilannya berubah seperti itu. Jadi yang di sini seharusnya adalah min, yang nama dari file CSS-nya gitu. Kita coba run secara offline. Ini tidak ada jaringan, kita off. Nah, seperti ini hasilnya dari penggunaan Bootstrap. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan Bootstrap ini juga dapat memberikan konten-konten dalam web yang lebih menarik ya, daripada kalau kita menggunakan sebuah style yang kita buat sendiri seperti itu. Bootstrap ini juga bisa dapat diakses secara online dan juga offline. Jika online, kita hanya perlu memasukkan beberapa link yang kita butuhkan untuk diakses secara online, dan jika offline kita perlu menyimpannya terlebih dahulu seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya untuk praktikum 5 pemrograman web lanjut. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, kurangnya saya ucapkan terima kasih.